وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Am yaquluna iftarah qul in iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a huwa a'lamu bima tufiduna fihi kafa bihi syahidan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim. Jemaah, di dalam ayat yang ke 5, 6, 7, 8 ada 4 ayatnya. Ayat yang kelima dari surah Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa ta'ala mempertanyakan waman adallu, dan siapakah, istifham bimakna an-nafi. Pertanyaan di sini mengandung arti nafi. Nafi itu tidak, menunjukkan tidak. Artinya tidak ada yang lebih dolim, yang lebih sesat. Waman adallu, siapakah yang lebih sesat? La ahada, tidak ada satupun yang lebih sesat. Mimmay yad'u, mimmay ya'budu, ketimbang orang yang menyembah min dunillah, selain Allah. Dan ini pernyataan ini banyak dalam Al-Quran, ya. Orang yang menyembah kepada selain Allah itu sangat sesat. Ada juga yang menyatakan apa? Sangat zalim. Ya. Waman azlam, menyembah kepada min dunillah ai ghairihi, selain Allah. Padahal selain Allah itu, katanya ayat ini, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, sesuatu yang tidak bisa mengistijabai. Apa istijabah itu? Mengabulkan. Sesuatu yang tidak bisa mengabulkan bagi orang yang berdoa, yang menyembah tadi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bukan hanya setahun 2 tahun, sampai hari kiamat. Siapa itu? Wahumul asnam, yaitu berhala-berhala. La yujibuna abidihim, dia tidak bisa mengabulkan kepada
orang-orang yang menyembahnya ila syai'in kepada sesuatu pun yas'alunahu yang mereka minta padanya abada selamanya. Kalau di sini istilahnya ila yaumil qiyamah. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka terhadap penyembahan orang musyrik tadi itu ghafilun, mereka itu lalai. Artinya ya lalai itu bisa diartikan ya lupa, bisa diartikan yo nggak ngerti. Disembah itu ya nggak ngerti. Karena apa? Katanya di sini li'annahum jumadun, karena mereka itu adalah benda mati, layak kilun, tidak berakal. Tapi anehnya itu banyak ini. Iya, banyak. Padahal yang banyak yang nyembah itu justru malah yang berakal. Nyembah kepada sesuatu yang tidak berakal. Li'annahum jumadun la yaqilun. Berarti dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Karena paling besar harus dihindari. Jangan sampai kita melakukan atau ngomong sesuatu yang menjurus ke situ. Dan itu banyak. Pusing lalu cari paramik. Begitu diminum hilang pusingnya, lalu ngomong sama konconya, aku mau ngeluh sekali, tak ombeni paramik langsung hilang. Loh, awas itu. Omongan itu tidak menyangkut Allah sama sekali. Padahal katanya Nabi Ibrahim di ayat berapa itu? 80 surah 26, namanya surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat 80 itu Nabi Ibrahim pernah mengatakan wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Berarti obat dan sebagainya itu hanya perantara. Aslinya yang menyembuhkan Allah. Buktinya kalau orang itu sudah kena sugesti oleh dokter, itu seringnya obat belum diminum sudah sembuh. Baru diberi resep itu, belum ditebus sudah sembuh. Yang susah lagi lalu resepnya ditaruh ke dalam banyunya lalu diminum, terus tambah delahum. Jadi jangan kita bicara yang lalu meniadakan Allah. Harus ada kata-kata alhamdulillah. Nah gitu. Alhamdulillah tadi saya pusing sekali, tak ombeni paramik, alhamdulillah sembuh. Dan alhamdulillah bisa ngaji. Bisa ngaji. Ayat berapa tadi? Ayat 5. Ayat 6-nya wa idza husyiran nasu, apabila dikumpulkan manusia, apabila manusia berada di padang mahsyar. Nah, mahsyar itu isim zaman makan, isim yang menunjukkan tempat atau menunjukkan waktu. Seperti kita sekarang ini di masjadun, isim zaman makan. Sajadah apa? Sujud. Masjadun berarti tempat sujud.
Tapi karena di dalam Al-Quran tidak masjadun tapi masjidun, maka kita harus ikut Al-Quran. Walaupun dalam tasrifannya itu masjadun. Jadi tempat sujud. Musola tempat sholat. Jadi sebetulnya musola dengan masjid itu hampir sama ya. Wa idza husyiron nasu, apabila manusia dikumpulkan di mahsyar, kanu ai al asnamu, adalah berhala itu, atau adalahnya ndak usah, berhala itu nanti lahum bagi mereka, ai li abidihim kepada penyembahnya, a'daan akan menjadi musuh. Bukan nulungi tapi jadi musuh. Padahal orang menyembah Allah itu dengan harapan nanti Allah akan memberikan pertolongan nanti di akhirat. Sedangkan berhala katanya malah nanti jadi musuh. Wa kanu, dan berhala itu bi ibadatihim, dengan penyembahan mereka, bi ibadati abidihim, dengan penyembahan para penyembahnya itu, kafirin, mengkufuri, artinya mengingkari, jahidin itu juga mengingkari artinya itu. Jadi bahasa Arab itu ada yang limo gitu, tapi artinya satu. Lafalnya lima, tapi artinya satu. Jahid sama tadi? Kafir, ya sama. Tapi sebaliknya ada bahasa Arab itu lafalnya satu, tapi artinya sampai 3.000. Dan itu tidak dipunyai oleh bahasa dimanapun di dunia ini. Hanya bahasa Arab yang bisa seperti itu. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Sama dengan setan itu. Biasanya setan itu pada waktu nggudo, pada waktu muju, ayo tak bela nih kamu, gitu. Tapi nanti kalau sudah nuruti setan dan nanti di hadapan Allah, saya enggak tahu menau loh, gitu. Saya enggak ikut-ikut. Apa katanya ayat 22 surah Ibrahim itu? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Maka kamu jangan menyalahkan saya, salahkanlah dirimu sendiri. Saya kan hanya sekedar ngajak, tapi kamu langsung ikut saya sampai 10 tahun. Di Jawil pisan ikutnya sampai 10 tahun. Tapi nanti yang disalah-salah setan. Jangan, katanya setan, ojo, jangan nyalahkan saya. Fala talumuni walumu anfusakum. Itu ayat 6. Ayat 7-nya wa idza tutsla alaihim, apabila dibacakan kepada mereka, ai ahli Makkah, penduduk Makkah, apabila dibacakan kepada penduduk Makkah, ayatuna, ayat-ayat kami, Al-Qur'anu, yaitu Al-Qur'an, bayyinatin, dengan jelas, zohiratin, zohir zohir batin itu, zohir jelas, ya, tampak, zohiratin, dan ini dibaca nasab karena hal. Qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum, berkatalah orang-orang kafir, minhum, di antara mereka,
Tidak semua, tapi sebagian. Lil haqqi terhadap kebenaran, lil Qur'ani terhadap Quran. Lamma ja'ahum ketika Quran itu datang kepada mereka, apa kata-kata orang kafir? Hadza sihrum mubin. Ini adalah sihir yang nyata, bayyinun zahirun. Jadi dulu itu kalau ada sesuatu yang menurut akalnya itu enggak nyambung, itu langsung dianggap sihir. Itu modelnya orang dulu. Alhamdulillah kita enggak, ya. Ketika dibacanya Al-Qur'an kita malah mantuk-mantuk sampai innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ayat 2 dan ayat 3 surah Al-Anfal. Wa idza tuliyat alaihim ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, zadathum imana, maka iman mereka tambah. Alhamdulillah. Tapi kalau orang kafir ya ini ngomongnya kata, hada sihrum mubin. Bukan hanya itu, diteruskan dengan ayat 8-nya. Am yaqulu naftara. Bahkan jadi bimakna bal. Jadi am di sini, am itu artinya atau, tapi di sini artinya bal. Bal itu bahkan. Jadi am yaquluna, bahkan mereka, hamzahnya hamzah ingkar. Hamzahnya menunjukkan arti ingkar. Apa ingkar itu? Enggak percaya. Bahkan yaquluna, mereka mengatakan iftarahu. Kalau diteruskan am yaqulu naftaroh, bahkan mereka mengatakan bahwa Muhammad itu nggawe-nggawe, mengada-ada. Iftarah ay al-Qur'ana, Quran. Jadi mereka mengatakan, oh Muhammad itu ngada-ngada saja. Jadi Al-Quran itu dianggap bikinan Nabi. Qul, Nabi disuruh jawab, katakanlah Rasul, ini iftara'ituhu, jika saya buat-buat fardon, umpamanya. Jadi fardon itu artinya itu umpamanya. Umpamanya memang benar saya itu gawe-gawe, fala tamlikuna li minallahi syai'a, maka kamu tidak mampu terhadap saya untuk menghindari siksaan Allah, min azabi syai'a, sedikit pun. Jadi Allah itu enggak pandang bulu. Seumpama ada nabi kok gawe-gawe, ya disiksa juga. Itu. Jadi hukum Islam itu tidak pandang bulu. Sebab nanti kalau pandang bulu itu yang enak itu yang banyak bulunya. Padahal yang banyak bulunya itu biasanya ketek. Ketek itu apa? Bedes. Enggak lah, yang ada nyetnya itu apa? Monyet. Jadi kalau sesuatu itu ya berhubungan dengan yang banyak bulunya, nanti yang enak ya ketek itu. Enggak, tidak pandang bulu. Siapapun anak Nabi kok salah, ya genjet juga. Kanan, ya istrinya Nabi kok melanggar. Nabi Lut, Nabi Nuh, ya kan? Jadi yang disayang oleh Allah adalah mereka yang beriman dan beramal soleh, siapapun dia.
Jadi Nabi disuruh bilang, ini iftaroituhu, jika saya membuat-buat seumpama, fala tamlikuna li minallahi syai'a, ai la takdiruna ala daf'ihi anni. Jadi kalian tidak mampu untuk mengelakkan siksaan Allah dari saya. Idza azabani Allahu, idza azabani Allahu, jika Allah menyiksa saya. Huwa a'lamu bima tufiduna fih, dialah zat yang maha tahu apa yang kamu bicarakan tentang Al-Quran, tapi bicara jelek. Nah, itu seperti yang pernah saya ceritakan di sini ya. Saya punya guru besar namanya Pak Syafi'i Abdul Karim. Ya, Profesor Syafi'i Abdul Karim. 20 tahun di Irak. Jadi bahasa Arabnya itu sangat kental sekali. Begitu ada bahasa Arab kok nggak cocok, langsung. Kamu siapa namanya? Fadihah, Pak. Hah? Lu langsung gitu. Kalau kita kan ya tenang-tenang saja karena enggak tahu apa Fadihah. Nah, ternyata Fadihah itu ini dari kata-kata ini. Huwa alamu bima tufiduna fi. Ngomong tapi ngomong jelek. Itu Fadihah itu. Jadi Fadihah berarti orang perempuan yang suka ngomong jelek. Berarti bagus apa tidak bagus? Tidak bagus. Sehingga katanya Pak Syafi'i, kamu ganti namamu itu maknanya enggak baik. Fadihah ganti saja pakai waw, wadihah. Kalau wadihah malah orang perempuan yang suka menjelaskan yang benar. Berbeda sekali. Jangan karena bahasa Arab lalu dipakai. Ulat dolin itu juga bahasa Arab itu. Tapi jangan. Nama anakmu siapa? Ulat dolin. Alasannya karena sering dibaca orang yang sholat dan bahkan setiap rakaat mesti moco. Huwa alamu bima tufiduna fi taquluna fil Quran. Yang kamu bicarakan tentang Quran. Kafa bihi syahidam baini wa bainakum. Cukuplah Allah bihi ay bihi ta'ala, cukuplah Allah syahidan yang menjadi saksi baini wa bainakum, antara saya dan kalian. Jadi kalau kamu menuduh saya yang buat-buat Al-Quran, Allah jadi saksi. Ya, saksinya. Hendak ya. Wa huwal ghafurur rahim. Dialah maha apa? Pengampun, liman taba, bagi yang mau tobat ya. Jadi orang-orang yang dulu keras kepada Nabi, ngomongnya jelek kepada Nabi, tapi kalau yang tobat ya Allah akan mengampuni. Ar-Rahim, dan Allah itu maha penyayang bihi. Antara lain falam yu'ajilkum bil uqubati, Allah tidak menyegerakan siksaan bagi kalian. Kadang-kadang ada orang melakukan dosa itu tahun 2000 ya, disiksanya baru 2005 karena ditunggu-tunggu kok nggak tobat-tobat. Jadi Allah itu salah satu sifat ar-rahimnya Allah itu adalah orang melakukan kesalahan sekarang tidak langsung disiksa. Kadang-kadang ditunggu dulu kapan tobatnya. Hah? Iya, pasti. Banyak lafal-lafal yang menyatakan bahwa Allah itu maha penyantun. Biasanya rata-rata arti dari halim. Jadi Allah itu halim, maha penyantun. Artinya tidak langsung.
Sebab kalau begitu melakukan dosa langsung ditindak, ya, habis katanya. Apa? Di akhir surah 35 ayatnya berapa? 45. Surah Fatir sebelum surah Yasin ini. Sebelum surah Yasin, akhir dari surah Fatir itu berbunyi walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'alaiha min dabah. Ya. Ala dhahriha. Ya. Jadi andaikan Allah itu menindak setiap kesalahan yang dilakukan oleh manusia, maka manusia enggak ada di atas bumi ini, habis. Tapi Allah itu Rauf, Halim. Termasuk di sini wa huwal ghafurur rahim. Itulah